Ya, ini kuliah kita, kuliah pengganti yang hari Kamis kemarin tidak bisa kita laksanakan. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa terlihat saya punya eh, LMS ya. Topiknya adalah topik yang keempat. Ini adalah perkuliahan kita yang keempat. Judulnya adalah mengimplementasikan pembangunan ekonomi khususnya di perdesaan, khususnya pedesaan di Indonesia, karena memang desa-desa itu di Indonesia memang hampir di berbagai provinsi, wilayah, kabupaten, kota itu ada atau mempunyai desa ya. Oke. Nah, saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa pembangunan itu akan dikatakan berhasil, sebagaimana kita bahas sebelumnya, yaitu itu di mata kuliah perencanaan pembangunannya, apa yang disebut sebagai pembangunan inklusif ya. Pembangunan inklusif ya. Pembangunan inklusif ini haruslah merata harus merata sampai ke wilayah-wilayah yang terkecil, termasuk di pedesaan ya. Namun demikian kita tahu bahwa hingga saat ini perhatian terhadap pembangunan di desa ini belum sepenuhnya dilakukan, meskipun saat ini sudah ada undang-undang desa ya, sudah ada kebijakan dana desa yang ini salah satu upaya untuk membangun pedesaan. Nah, saudara sekalian, di dalam topik ini tujuannya adalah memahami ya, mahasiswa diharapkan setelah mengikuti kuliah ini memahami karakteristik pembangunan desa di Indonesia. Lalu juga Anda bisa menjelaskan dampak positif undang-undang desa dan juga dana desa dalam membangun desa di Indonesia. Materinya ada dalam bentuk slide, silakan di-download slide-nya. Lalu juga ada jurnal, tulisan lama sebetulnya tapi masih lumayan untuk dibaca. Itu adalah pengentasan kemiskinan ya, melalui pembangunan jaringan ekonomi perdesaan. Ini tulisan tahun 97 oleh Pak Priyono Cipto sebelum lahir Undang-Undang Desa ya. Jadi perhatian terhadap desa itu memang sudah lama karena diyakini bahwa di desa itulah sebetulnya ya, sumber utama pembangunan ekonomi kalau memang dikerjakan, diselesaikan dengan baik ya. Kemudian yang lain ada laporan penelitian, ini menarik ini ya, dari lembaga Semeru yang judulnya adalah mengendalikan ketimpangan di pedesaan melalui peningkatan kapasitas SDM, sumber daya manusia. Kita tahu bahwa memang kualitas SDM, sumber daya manusia di desa memang masih relatif rendah ya. Dan penguatan lembaga ekonomi desa, misalnya saja BUMDes, lembaga keuangan mikro yang lain, koperasi ya, dan lain-lain lembaga keuangan yang ada di desa. Nah, yang lain, materi yang lain ada dalam bentuk artikel online, ini silakan dibaca-baca ya. Di Kompas ada tulisan mengenai konsep pembangunan ekonomi perdesaan. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, Anda diminta untuk menyelesaikan ya, ada tugas yang pertama adalah review atau
gampangannya rangkuman ya. Kalau saya sih lebih senang menyebut review. Jadi Anda berpendapat, Anda menilai topik ini seperti apa ya. Gitu. Petunjuknya adalah Anda rekam ya, reviewnya kamu itu bebas, waktunya berapa jam juga bisa ya. Hasil reviewmu kamu rekam di podcast Anchor ya, bukan Anchor. Lalu link podcastmu itu kamu unggah di sini. Jadi linknya saja yang diunggah, yang diupload, bukan rekamannya ya. Nah, oleh karena itu saya memberi tugas juga supaya Anda membuat akun podcast ya. Yang belum punya silahkan membuat akun podcast. Kamu cari podcast Anchor ya, ada banyak sih ya penyedia jasa untuk rekaman ini podcast. Tapi yang saya anjurkan Anda milih membuat akun di Anchor ya, Anchor Podcast. Silahkan dicari di Play Store, Anda download dulu aplikasinya, lalu Anda buat akun di situ ya. Lalu nanti Anda kirimkan ke sini hasil rekamanmu, di-share linknya ya, di copy lalu kamu masukkan di sini di LMS. Jadi bukan rekamannya ya, tetapi apa itu? Link atau tautannya. Oke, gitu ya. Itu pada LMS kita hari ini. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan materinya ya. Baik. Oke. Materi. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa reviewnya, rangkumannya adalah apa yang kita diskusikan, apa yang kita kuliahkan sekarang ini. Ya. Poin-poin apa yang Anda anggap penting, yang kamu harus memberikan penilaian atau respon ataupun tanggapan ya terhadap materi kuliah kita ini. Judulnya adalah implementasi pembangunan ekonomi perdesaan di Indonesia. Baik, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, mengapa penting kita membahas ya, penerapan atau implementasi pembangunan ekonomi di desa? Karena kita tahu bahwa sepanjang sejarah pembangunan kita ini, sejak Orde Lama, lalu Orde Baru, reformasi sampai saat ini, masih dirasakan bahwa ada ketimpangan pembangunan wilayah. Ya. Ketimpangan wilayah inilah yang disebut dengan unfairness teritorial. Ya. Ketidakadilan wilayah. Nah, sebagaimana dulu ada istilah ya, Indonesia bagian timur atau IBT, lalu ada istilah Indonesia bagian barat atau IBB ya. Ada juga yang menyebut Katimin ya, kawasan timur Indonesia ya, lalu ada KTB, kawasan barat Indonesia, KBI. Ini kalau kita melihat bahwa memang tidak ada terjadi ketimpangan. Karena kalau kita melihat dari sisi ekonomi, ya, kawasan barat Indonesia, ya, Jawa, Sumatera, ya, Bali sebagian, itu memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap perekonomian kita, terhadap PDB kita itu lebih dari 60%. Sedangkan kawasan timur itu selebihnya, kurang lebih sekian 20% ya. Kemudian ditambah dengan yang di tengah, ada Bali sebagian, ada Kalimantan sebagian. Jadi dirasakan memang ada ketimpangan pembangunan wilayah ini di tingkat provinsi ya. Apalagi di tingkat desa
Di tingkat desa pun juga terjadi banyak ketimpangan, apalagi desa-desa yang jauh dari pusat, desa-desa yang sekarang disebut sebagai desa tertinggal. Nah, inilah kemudian oleh Kementerian Desa itu mendapatkan perhatian, ya. Oleh sebab itu pemerintah kemudian membuat satu badan kementerian yang kita kenal sekarang ini sebagai Kemendes, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, ya, itu nama lembaga atau kementeriannya yang khusus memang menangani masalah pembangunan di desa-desa yang tertinggal dan juga di desa-desa yang ditempati oleh transmigrasi. Itulah kemudian yang salah satu latar belakangnya, ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa tadi sudah saya sampaikan di deskripsi tadi, mutu atau kualitas sumber daya manusia itu pada umumnya di desa itu memang masih relatif rendah, ya. Yang menikmati pendidikan itu masih sangat sedikit. Bahkan 47% ya penduduk desa itu adalah tamatan SD, ya. Kemudian 17% itu tamatan 27% itu adalah SMP, kemudian 30%-nya adalah SMA, dan hanya sekian persen yang lulusan sarjana, ya. Memang diakui bahwa kualitas SDM di desa itu masih relatif rendah, sehingga inilah yang kemudian harus menjadi perhatian di dalam perencanaan pembangunan, ya. Nah, yang berikutnya adalah masalah infrastruktur. Ya, saya coret. Ya, saya kira belum semua desa itu memiliki infrastruktur yang baik, ya. Memang ada sebagian sudah bisa menikmati jembatan yang bagus, ya, irigasi yang bagus, ya, jalan aspal yang bagus, tetapi secara umum belum, ya, belum banyak. Itu pun karena ada dana desa, ya, dana desa yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur. Nah, saya kira yang paling penting di dalam infrastruktur ini adalah infrastruktur penghubung, ya, jalan penghubung. Kalau saya jalan yang pentingnya yang menghubungkan satu desa, satu wilayah dengan wilayah yang lain agar supaya akses atau mobilitas ekonomi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Kalau jalannya itu masih tanah, jalannya masih becek, kalau hujan, ya masyarakat ya sulit untuk mengembangkan ekonominya, ya. Itu kemudian yang berikutnya adalah masalah sumber dana pembangunan. Nah, kita tahu bahwa sumber dana penerimaan pembangunan itu kan berasal dari satu PAD, pendapatan asli daerah, ya kan? Lalu dari hasil penjualan atau dari hasil laba badan usaha milik daerah, lalu dari transfer pusat berupa DAU, ya, DAK, dan kemudian dana desa. Nah, di desa tentu saja untuk mengandalkan PAD-nya, ya, pendapatan asli desanya dari mana? Uang kegiatan ekonominya tidak begitu bagus misalnya, ya. Oleh karena itulah pemerintah kemudian berinisiatif untuk membuat kebijakan, ya, dana desa, ya, dana desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu. Jadi setiap tahun pemerintah pusat itu mengalokasikan di APBN itu sebagian adalah dana desa. Nah, sampai saat ini sampai tahun kemarin 2020 dana desa itu sudah mencapai kurang lebih, ya, 1,2 M untuk setiap desa, ya, setiap tahunnya. Jadi ada 75.479 desa di Indonesia, itu masing-masing
mendapatkan dana desa, ya, kurang lebih 1 M untuk satu desa. Nah, inilah yang digunakan untuk desa untuk membangun desanya, baik membangun infrastrukturnya, membangun kualitas masyarakatnya, ya, pemberdayaan dan lain-lainnya. Nah, ini sangat tergantung pada pemimpin di desa, ya, Pak Kepala desanya itu. Jadi sumber dana pembangunan salah satunya adalah dari dana desa, tetapi diharapkan kalau saya itu dana desa itu diarahkan untuk kegiatan ekonomi supaya desa itu nantinya punya PADES, ya, pendapatan asli dari kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, sehingga tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat. Nah, berikutnya yang jadi latar belakang adalah penetrasi teknologi. Ya, masuknya teknologi di desa ini yang dirasakan lambat, ya, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, lebih khusus lagi adalah jaringan internet. Nah, oleh karena itulah saat ini, ya, pemerintah berusaha supaya semua wilayah di Indonesia, di pelosok-pelosok manapun juga, itu terjangkau oleh jaringan internet. Nah, inilah kemudian pemerintah meluncurkan satelit Palaparing, ya, yang diharapkan nanti bisa menjangkau di seluruh Indonesia untuk bisa berhubungan satu sama lain. Namun demikian memang sampai saat ini katanya si Palaparingnya sudah selesai, ya. Laporannya 100% wilayah di Indonesia itu sudah bisa terjangkau oleh jaringan internet, tetapi kita tahu bahwa masih banyak yang belum, ya, beberapa wilayah yang belum juga tersentuh oleh teknologi informasi dan komunikasi. Baik, itu yang menjadi latar belakang, ya, mengapa penting kita memahami implementasi di dalam mengimplementasikan pembangunan ekonomi di desa, khususnya di Indonesia, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, adapun prinsip-prinsip pembangunan ekonomi desa, ya, apa saja itu? Ya, ini adalah prinsip umum yang kemudian diterapkan di pembangunan desa. Ya, transparansi, keterbukaan. Keterbukaan akan hasil-hasil pembangunan itu, ya, dinikmati, dananya dari mana, untuk apa, ya, jadi harus ada keterbukaan. Ini sangat tergantung pada perangkat desanya, ya, dan juga masyarakatnya, ya. Kalau masyarakatnya itu tidak kritis, ya susah juga, ya. Mungkin dana-dana pembangunan itu mungkin dikorupsi oleh kepala desa dan mungkin oleh yang perangkat desa yang ada di desa tersebut. Kemudian yang berikutnya prinsip partisipasi, ya, supaya pembangunan atau perencanaan pembangunan itu di desa melibatkan semua komponen masyarakat, tidak hanya berdasarkan gender atau jenis kelamin, ya, juga bagi masyarakat yang difabel, misalnya cacat, penyandang cacat dan lain sebagainya, ya. Itu diharapkan bisa terlibat semuanya sehingga nanti perencanaan pembangunan di desa itu bisa bersifat holistik, ya, bisa bersifat keseluruhan dan terintegrasi, mulai dari aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosialnya, aspek politik, dan semuanya. Ini sesuatu yang ideal. Dan yang lebih penting lagi berikutnya adalah bahwa hasil-hasil pembangunan itu haruslah dinikmati oleh masyarakat desa tersebut, ya. Ini meskipun faktanya ini banyak, ya, masih banyak juga desa-desa yang
hasil-hasil pembangunannya itu tidak dinikmati secara penuh oleh masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya akuntabilitas atau pertanggungjawaban ya. Jadi mulai dari perencanaan, pengawasan, kemudian hasil-hasil pembangunan di desa itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan ya. Targetnya apa ya, pekerjaannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, pengawasannya bagaimana, ya, hasilnya bagaimana, dananya bagaimana. Ini semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itulah, kalau Anda lihat di beberapa desa itu, di, di depan kantor desa itu ada billboard, ya, ada papan besar gitu, yang di situ biasanya ditulis laporan pertanggungjawaban kepala desa. Dan yang berikutnya adalah sustainable, berkelanjutan. Jadi pembangunan jangan sampai hanya membangun jembatan, ya, lalu tidak memikirkan bagaimana pemeliharaan jembatan itu. Ya, jembatannya sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, ambruk, rusak, selesai. Ya. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada di dalam perencanaan bagaimana pemeliharaan daripada jembatan tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sustainable artinya berkelanjutan. Ya. Jangan terputus pada satu masa. Gitu. Oke. Lanjut yang slide berikutnya. Adapun determinan atau faktor penentu ya berhasil tidaknya pembangunan ekonomi di desa itu memang sangat tergantung pada bentang alamnya ya, yaitu ketersediaan sumber daya alam ya. Namun demikian meskipun itu desa tersebut memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi kalau memang tidak dikelola dengan baik ya juga tidak bisa untuk dimanfaatkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah akumulasi modal. Jadi desa itu paling tidak bisa mengumpulkan ya investasi-investasi, khususnya investasi dari ya dari desa tersebut sendiri ya. Bagaimana supaya orang mau tertarik berinvestasi di desa tersebut. Ya, karena ini nanti akan membuka lapangan pekerjaan, lalu akan menyerap tenaga kerja, ya, sehingga pendapatan masyarakat itu akan meningkat. Nah, yang berikutnya adalah faktor penentu berikutnya adalah organisasi, ya, organisasi atau kelembagaan di desa. Nah, ini juga ya masih banyak yang belum kelembagaannya belum bagus ya, karena memang desanya itu masih dikuasai atau masih bersifat tradisional ya. Itu khususnya di desa-desa yang ada di pinggiran. Tapi kan desa-desa yang ada di Jawa biasanya pada umumnya sudah maju ya, kelembagaan, organisasi pelayanan kepada masyarakat itu juga sudah bagus ya. Kemudian kemajuan teknologi ya, yang digunakan di desa tersebut. Nah, ini paham ya. Jadi desa itu harus diberi sentuhan teknologi. Kalau kita, ya, Anda sebagai mahasiswa itu tidak peduli, ya, maka juga susah mereka untuk memulai. Ya. Jadi kita harus membuka mindset daripada orang desa supaya mereka bisa menerima ya kemajuan teknologi. Ya, entah itu teknologi tepat guna, entah itu teknologi canggih, teknologi informasi, dan sebagainya. Karena inilah salah satu penentu ya, berhasil tidaknya pembangunan ekonomi di desa. Nah, ada beberapa desa itu tidak mau menggunakan traktor untuk membajak, ya, tidak mau menggunakan mesin penggiling untuk membajak. Meskipun alasannya juga masuk akal ya, karena kalau dia membajak sawah menggunakan traktor, maka banyak orang desa akan menganggur, katanya begitu ya. Tapi saya kira dengan menggunakan teknologi, maka pekerjaan-pekerjaan seperti itu akan menjadi lebih efisien. Ya.
Itu dan seterusnya ada pembagian kerja ya. Skala produksi yang harus efisien. Kalau di desa itu memang ada produksi apa, maka kita boleh membantu bagaimana supaya proses produksinya itu efisien. Entah itu dari sisi penggunaan penerapan teknologi dalam proses produksinya, atau penggunaan alat-alat yang lebih baik, yang lebih canggih, ataupun dari sisi manajemennya, misalnya saja pembukuan, ya. Bagaimana menyusun suatu pembukuan yang baik, bagaimana menghitung laba yang baik. Nah, berikutnya ada faktor sosial, ya. Kalau masyarakat desanya itu kompak, ya, solidaritasnya tinggi, gotong royongnya tinggi. Nah, biasanya ini lebih pembangunan lebih bagus di desa tersebut, ya. Nah, kemudian faktor manusianya ini terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan kualitas, terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat desa, ya. Kemudian juga yang sering mengganggu adalah masalah politik, ya. Ini di desa itu kenceng ya masalah politiknya, meskipun desa, tapi kalau soal politik itu sangat-sangat luar biasa di desa itu, ya. Kalau Anda tidak mendukung kepala desa, itu nanti Anda dimusuhi ya, sepanjang masa, ya. Sebagai kasus dulu ada kasus 2 tahun yang lalu ya, di mana itu di Solo apa di mana, itu karena dia tidak mendukung ya, kepala desa ketika mencalonkan diri, akhirnya ketika orang itu menjadi kepala desa, akhirnya apa? Ya, sebentar ya, ada Pak anunya, Pak Kusnadi. Hari Jumat ini ya. Halo. Dan Jumat ini mulai jam 17 kuliah, jam 5 nanti kuliahnya. Oh, bagus jam 5. Ya, halo. Kayak gitu. Tadi ada Pak Kus ya. Halo Pak Kus, saya guna pakai dulu Zoom-nya Pak Kus. Pak Kus jam 5 ya? Halo Pak Kus, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi jam 5 nanti ya? Jam 5 ya, baik jam 5 ya. Ya Pak, ya. Ini makanya saya pakai dulu untuk pengganti kuliah pagi. Tadi pagi saya nggak sempat kuliah. Oh ya. Karena tes apa rapid test tadi. Ini saya Iya. jam 5 Pak Nanti ya? jam 5 kurang dikit lah ya. Oke. Ya. Ya Pak, Jam ini 5 tepat soalnya. Oke, makasih. Oke Pak, ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik, saudara yang mengikuti ekonomi perdesaan ya. Saya lanjutkan ini materinya. Nah, kemudian dimensi atau aspek pembangunan ekonomi desa itu seperti apa? Ya. Ada 8 hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Ini yang paling pokok ya. Karena ini masalah lambung tengah, masalah perut. Ya. Nah, inilah yang harus kita lihat. Di desa itu memproduksi apa saja. Ya, apakah produksinya masih tradisional, ya, ataukah sudah maju dan lain sebagainya, dan mana produk-produk yang bisa kita jadikan sebagai produk unggulan di desa itu. Ya. Kemudian apakah proses produksinya sudah tersentuh dengan teknologi ya, atau tidak. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah produktivitas. Produktivitas itu terkait dengan efisiensi. Ya. Jadi, apakah pekerjaan atau produksi yang dihasilkan itu sudah efisien, menggunakan tenaga kerja
secara baik atau tidak ya, karena biasanya mereka itu mengajak tetangga, mengajak keluarga ya. Ya, dengan kata lain bisa kita sebutkan belum profesional ya. Kemudian apakah dari hasil kegiatan ekonomi itu dapat meningkatkan penghasilan atau pendapatan masyarakat desa tersebut? Nah, ini yang aspek-aspek inilah ya, yang harus kita perhatikan. Nah, yang berikutnya adalah ada aspek sosial ya, yaitu masalah kesetaraan gender, ya, masalah keadilan dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga aspek manusia. Aspek manusia terkait tadi dengan pendidikannya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di desa itu 47% itu pendidikannya masih belum tamat SD, ya paling tinggi adalah SD. Dan seterusnya, kemudian ada budaya juga harus diperhatikan, kemudian aspek politik, di mana partisipasi masyarakat di dalam berbagai macam, katakanlah pemilihan kepala desa, kepemilihan kepala duku, dusun, dan lain sebagainya itu harusnya diaktifkan di situ ya. Nah, kemudian teknologi, ya, teknologi itu tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana supaya masyarakat desa itu terbiasa menggunakan teknologi yang sedang maju sekarang ini, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Oke, kemudian pelestarian lingkungan dan juga sejarah. Baik, saya lanjut. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Ya, implementasi dari pembangunan ekonomi perdesaan ini. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira apa? Kurang lebih adalah ya kita membangun jaringan penyuluhan ya, serta pembinaan yang sifatnya sustainability atau berkelanjutan, terorganisir dan tepat sasaran. Nah, yang berikutnya adalah membangun dan mengembangkan, kalau saya mengembangkan lahan pertanian. Ya, di desa itu luas sekali lahan pertaniannya, tetapi tidak produktif ya. Beda dengan di Thailand atau di Vietnam, itu memang dikelola dengan baik sebagai sebuah usaha yang memang menguntungkan, dikelola secara profesional. Kalau kita di Indonesia ini lahan pertanian ya karena itu adalah warisan daripada kakek neneknya ya, bahan-bahannya dulu, sehingga ya dibiarkan saja ya. Yang penting tanam sawah gitu, tanam apa dan sebagainya yang tidak dikelola dengan baik. Ini juga karena perhatian. Karena pemerintah juga ya yang tidak memberikan pembinaan. Lalu ada perikanan dan usaha UKM. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah membangun dan memperbaiki bendungan saluran irigasi. Karena kita tahu bahwa lahan pertanian di desa itu sangat banyak yang masih sangat tergantung pada ketersediaan air. Ya. Kalau mengandalkan hujan yang hanya beberapa bulan itu tidak cukup, sehingga harus dengan bantuan saluran irigasi. Nah, kemudian adalah yang paling penting, ini mahasiswa bisa masuk ke sini, yaitu membangun jaringan marketing ya. Jadi banyak hasil-hasil produksi di desa itu yang kadang tidak bisa dipasarkan secara luas. Ya, mungkin hanya di pasar desa itu saja. Ya, kenapa tidak harus dipasarkan lintas kota, lintas provinsi, bahkan lintas negara ya, dalam bentuk ekspor misalnya. Ya, tentu saja ini kita harus berkolaborasi dengan koperasi, dengan BUMDes, ya, dikelola dengan baik secara profesional. Nah, ini poin-poin penting yang bisa kamu lakukan ya di desa. Berikutnya, saudara sekalian, syarat pembangunan desa yang tadi sustainable ya, berkelanjutan apa saja supaya desa itu tidak, orang itu
atau suatu lembaga atau kita itu tidak semata-mata seperti Sinterklas ya, yang datang hanya waktu-waktu tertentu memberikan hadiah gitu lalu ditinggal. Tidak ya. Jadi kita berusaha bagaimana supaya pembangunan di desa itu berkelanjutan, berkesinambungan. Ini tentu saja poinnya adalah adanya pendampingan. Ya, pendampingan dari pihak lain, termasuk dari pihak perguruan tinggi, ya, termasuk mahasiswa dan lain sebagainya, khususnya dalam hal pengenalan teknologi dan strategi pemasaran. Itulah kemudian mungkin dengan memperkenalkan pemasaran online misalnya, digital marketing, dan lain sebagainya, supaya produk-produk mereka itu tidak hanya dijual di sekitar desa tersebut, tetapi juga bisa dijual dan dengan omset yang banyak dijual ke berbagai lokasi atau tempat ya. Dan yang berikutnya yang harus diperhatikan ini adalah meningkatkan mutu SDM, nah kualitas sumber daya manusia. Nah ini Anda sebagian besar kan dari desa ya. Nah, itu Anda kuliah sekarang ini betul-betul dimanfaatkan waktunya untuk kuliah. Ya. Lalu nanti Anda boleh kembali ke desamu, membangun desamu, ya, menjadi kepala desa, menjadi direktur BUMDes, dan seterusnya itu nggak usah kemana-mana, di desa saja. Ya. Bangun itu manusia di desa. Ya. Ini caranya supaya orang desa itu semuanya bisa menjadi sarjana. Itu yang kita harapkan supaya produktivitasnya meningkat dan juga daya saingnya juga meningkat. Daya saing manusianya, daya saing produknya juga meningkat. Ya. Lewat mana? Lewat pendidikan ya, dan peningkatan keterampilan. Kemudian ya tadi sudah kita bahas infrastruktur, ya, pembangunan prasarana, yaitu khususnya prasarana jalan atau penghubung antara satu desa dengan desa yang lain. Oke, itu kemudian berikutnya, adapun yang menjadi kendala di dalam pembangunan ekonomi desa itu adalah satu, ini poin penting. Ya, silakan Kosim atau siapa yang di desa ini. Di orang desa ini, termasuk perangkat desanya itu, pengetahuannya minim tentang bagaimana membuat perencanaan pembangunan. Ya. Bagaimana membuat master plan pembangunan desa. Nah, ini yang mereka butuhkan. Ya. Orang-orang seperti Anda yang dibutuhkan di desa itu untuk membantu membuat perencanaan pembangunan di desa. Ya. Nanti tentu saja kita akan diskusikan nanti pada topik-topik berikutnya, ya, perencanaan pembangunan desa. Memang secara formal itu ada musdes, musyawarah desa, lalu naik menjadi musrembang, ya, dan seterusnya untuk membuat satu perencanaan pembangunan. Nah, hanya saja kelemahannya adalah biasanya penetapan kebijakan perencanaan pembangunan itu tidak didasari oleh data. Ya, data. Ini penting. Nah, oleh karena itulah penting di desa itu dilakukan profiling. Ya, memprofil desa itu berdasarkan data dan fakta yang ada di desa itu. Termasuk misalnya contoh, berapa banyak orang yang usia lansia di desa itu. Berapa banyak yang sedang sakit saat ini, ya, dan seterusnya. Ini penting data ini di dalam kita menyusun perencanaan pembangunan. Termasuk juga mendata potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu potensi manusianya maupun potensi alamnya. Nah, berikutnya adalah kendala pelaksanaan. Ini karena memang ya, kita tahu SDM di desa itu memang relatif rendah sehingga di dalam melaksanakan perencanaan pembangunan itu juga agak sulit ya. Apalagi kalau terkait dengan penggunaan teknologi. Ini di desa-desa tertentu ya, khususnya di desa-desa yang pelosok. Lalu kendala koordinasi, hambatan koordinasi kebanyakan memang ini menjadi budaya bangsa kita ya, yaitu ego sektoral.
Kita tidak mau kadangkala itu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Kita merasa lebih jago, lebih menguasai, ya, lebih punya kemampuan sehingga kita tidak perlu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain. Padahal ini adalah hal yang penting ya untuk melihat apakah pelaksanaan pembangunan di desa kita sudah bagus atau tidak. Gitu. Kemudian MONEF, ya, monitoring dan evaluasi. Kadang-kadang ini diabaikan karena dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal ini adalah penting sebagai bahan ya, acuan nantinya untuk menyusun perencanaan sebelumnya, ya, untuk melihat kemajuan dari pembangunan itu seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang ini dianggap hal yang biasa saja. Ya. Jadi harusnya perencanaan pembangunan di desa ya pada tahun berikutnya itu harusnya dilandasi pada pencapaian hasil tahun sebelumnya. Ya kan kita melihat ini kok tidak tercapai ya. Ini kok orang miskin tambah ya. Orang yang putus sekolah kok menambah, apa masalahnya? Nah, itulah yang harus menjadi prioritas di dalam perencanaan pembangunan desa setahun setelahnya ya. Oke, saudara sekalian. Nah, strategi apa yang patut dipakai di dalam membangun ekonomi desa? Satu adalah strategi pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan yang mengarah pada kesejahteraan. Apakah kegiatan ekonomi di sana semakin giat, semakin tambah, ya, semakin kreatif, semakin inovatif. Ya. Pertumbuhannya jangan dilihat dari sisi uangnya saja, ya, tapi harus dilihat aktivitas ekonomi di desa itu. Apakah pasar yang ada di desa itu perlu diperluas, ya, karena semakin banyak orang yang berbisnis, misalnya. Apakah tempat-tempat tertentu di desa itu perlu ditambah karena semakin banyak orang luar masuk ke desa itu ya untuk berbisnis dan lain sebagainya. Oke. Kemudian strategi kesejahteraan bahwa perencanaan pembangunan itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada lain. Ya. Kemudian juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan, banyak perencanaan yang disusun itu tidak berdasarkan data dan fakta yang ada di wilayah tersebut, sehingga asal-asalan saja. Ya. Nah, oleh karena itulah, karena kadang-kadang perencanaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya. Masyarakat misalnya membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, harusnya direncanakan ya entah itu puskesmas ditambah, entah itu tenaga kesehatan ditambah ya atau apa saja yang terkait dengan kesehatan ya. Tetapi kadang-kadang tidak terpantau ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti ini. Nah, seperti di awal saya sampaikan bahwa strategi yang lain adalah integrated ya, terpadu dan holistik, menyeluruh ya. Jadi membangun itu jangan parsial ya. Jangan hanya satu sektor saja, jangan untuk hanya satu kelompok saja ya. Tapi harus terpadu dan holistik ya. Harus mencakup semua aspek kehidupan di desa tersebut. Baiklah saudara sekalian, sampai di sini pemaparan saya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya beri waktu. Silahkan. Nanya Pak. Dengan siapa ini Haki? Ya, silakan Haki. Ya Pak, itu sebenarnya itu kan barusan ada kendala perencanaan ya Pak. Oh, kendala ya. Kalau kita flashback sebentar ke belakang itu yang masalah desa yang tidak mau menerima uang dari pemerintah untuk pembangunan desa, apakah itu tidak bisa diperbagi lagi atau gimana Pak? Yang apa itu? Suku Baduy itu? Iya Pak. Oh, kalau itu kasus khusus ya, karena mereka punya kepercayaan itu, punya keyakinan bahwa dia tidak mau desanya dirubah gitu loh, bangun jalan tidak perlu. Dia senangnya jalan di tanah misalnya ya. Ganti rumahnya pakai
genteng, pakai seng misalnya, tidak mau ya. Karena dia punya keyakinan kalau pakai genteng itu kita seakan-akan di bawah tanah gitu. Genteng yang terbuat dari tanah ya toh. Oh, belum mati kok sudah di bawah tanah. Itu masalah keyakinan itu tuh ya angel itu ya. Ahli Oh, apapun sulit untuk gitu. Itu dibiarkan aja begitu karena memang ya Bang. Kalau saya memanfaatkan budayanya ya. Itu. ya. Bisa nanya lagi nggak, Pak? Iya boleh terus nanya, silakan masih ada waktu. Itu masalah apa tadi? Kalau semisal ya, Pak. Kan Apa? tadi semisal Bapak tadi apa nyinggung tentang bahwasanya mahasiswa desa itu yang kuliah di kota itu kalau bisa kembali ke desa untuk membangun desa tersebut. Namun apabila desa tersebut minoritas, maksudnya eh, apa mahasiswanya itu minoritas Pak. Sedangkan selain minoritas itu pun dimusuhi oleh pemerintah desa itu sendiri. Nah untuk apa mengantisipasi itu terjadi gimana itu Pak? Atau menanganinya seperti apa? Nah, iya, itu yang saya sampaikan tadi ya. Itu kalau kamu tidak mendukung ya kepala desamu, kamu dimusuhi keluarga ya. Seperti kasus di Solo itu kan ketika keluarga itu hajatan manten itu nggak ada yang datang gitu ya. Karena sebelumnya dia tidak mendukung kepala desa yang jadi kepala desa itu. Itu itu yang budaya tidak bagus. Tetapi saya kira Anda bisa menyampaikan sesuatu kan ya. Misalnya ikut musdes, musyawarah desa, ya ikut di situ aktif ya. Kalau memang kamu berniat untuk kembali, karena kalau kamu kembali, Muhammad Haki sarjana ekonomi from Yogyakarta, oh itu orang sudah gemeteran dengan soal namamu itu ya. Iya, jadi manfaatkan itu. Sudah, wah ini pasti ide-idenya bagus kan begitu ya. Jadi jangan berseberangan ya, tidak perlu membuat konflik kalau saya itu ya. Kecuali kalau memang kepala desanya korupsi, menjadi apa namanya ya, tidak amanah dan lain sebagainya ya boleh kita protes ya, kita lawan gitu. Itu. Tapi kalau dalam hal pembangunan ya ketika ada musdes, musyawarah desa misalnya, ya ikut di musyawarah desa itu ya. Nah, sampaikan ide-ide pembangunan, ide-ide perencanaan. Ya. Nah, kalau perlu juga, saya kira begini, kalau kamu memang berniat seperti itu, kenapa tidak diajak kerjasama dosen-dosen kita ya? Dosen kamu luar biasa semuanya dosen kamu itu. Ajak ya, wah gimana caranya bisa membangun desa ini? Ide-ide apa yang harus saya lakukan ya? Langkah-langkah apa yang harus saya apa namanya? Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan? Nah, yang penting sekali itu adalah profiling. Profiling itu profil desa ya, itu kita mendata dulu ya, melakukan pendataan. Pendataan tentang potensi ya, tentang masalah-masalah yang ada di desa itu. Itu dengan bantuan teknologi informasi ya tentunya sangat lebih mudah ya. Di mana posisi orang yang sedang sakit contoh saja ya. Ada mapping di situ di mana posisi orang yang rumahnya mau ambruk gitu, ada mapping itu. Nah, itulah yang menjadi dasar nanti di dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desamu. Ya. Silakan nanti boleh ya, kamu ajak dosen-dosen EP ya. Begitu. Siap, siap. Hmm. Dan ingat loh, jangan jangan kira kalau Anda kembali ke desa, Anda seperti orang miskin. Enggak ya. Desa sekarang menjadi primadona itu ya. Bayangkan dana desa itu 1 M. Ya. Sekarang justru banyak orang kaya di desa. Kamu lihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan di sana. Produksi mana masyarakat, kelompok masyarakat yang bisa diajak. Ini kamu ini sarjana loh itu ya, sarjana. Jadi ya pemikirannya itu tidak sesempit ketika masih di desa ya. Lalu tidak harus tinggal di desa sebetulnya. Ya kamu bisa tinggal di kota, tetapi ide-idemu kamu sampaikan di desa. Itu sebetulnya ya. Ini kamu lihat itu videonya, kan ada tuh video tuh di LMS itu saya kasih Iya, Pak. videonya ya menteri desa itu kan kembalilah ke desa para sarjana itu. Di desa itu surganya dunia katanya begitu kan.
banyak potensi yang belum digali di desa. Salah satu ya silakan kalau semua yang mungkin tertarik dengan pembangunan di desa ya, tidak harus kamu di desanya ya. Nah, silakan bisa kamu nanti masuk ke Bapeda, masuk ke apa itu pembangunan PMD ya, pembangunan masyarakat dinas pembangunan masyarakat desa ya. Tuh. Jadi sekarang jangan pikir kalau mendengar kata desa itu lalu Anda berpikiran kuno, kolot dan lain sebagainya. Sekarang tidak ya. Hampir di mana-mana, hampir setiap jam di Indonesia itu ya orang ngomongin masalah desa ya. Ada webinar itu hampir setiap hari. Coba kamu cek itu webinarnya itu adalah masalah desa, khususnya masalah BUMDes. Itu. Jadi daripada kamu bersaing di kota ya, malah jadi apa namanya gelandangan nanti. Oke, saya kira itu Haki ya untuk memberikan semangat. Silakan selalu konsultasi dengan kita dosen-dosen ya, karena kita memang sedang konsentrasi di desa itu. Saya pun mengolah beberapa desa, tapi saya kan tidak tinggal di desa, gitu loh. Oke. Siapa? Ya. Baik, yang lain ada? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri ya. Saya beri satu kesempatan lagi kalau ada. Ya, sebentar saya matikan dulu. Ini ya, oke. Baik, kalau dirasakan cukup, itu tadi ada review ya. Anda membuat, saya ulangi lagi satu kali. Dan dulu siapa yang ingat siapa ini? Pak, oh iya Pak. Gimana? Pak. Gimana lagi? Siapa ini? Oh, mati. Kalau yang kemarin nggak presensi karena LMS-nya error gimana itu Pak? Presensi yang sekarang aja. Jadi presensinya itu ketika kuliah ya. Kalau Anda tidak. Ini yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan terlihat di tempat kamu itu Anda membuat podcast, akun podcast ya di Anchor. Jadi nanti ini untuk mengantisipasi kalau LMS itu bermasalah ya. Maka beberapa mata kuliah itu yang saya asuh itu saya ampuh itu saya wajibkan mahasiswa untuk membuat akun podcast ya, dan ini pun nanti kamu bisa dapat uang nanti di sini ya, ini semacam YouTube ya. Jadi nanti semua tugas-tugas yang dalam bentuk rekaman itu kamu rekam di sini di akun podcast ya. Jadi kamu langsung merekam di akun podcast, lalu ini bebas waktunya ya, maksimal 2 jam ini. Lalu linknya tautannya baru kamu kirim ke sini ya untuk saya cek. Oke. Oke. Pak, ya siapa? Gimana Berto? kali lalu Pak, tanggal 12 Maret saya lupa presensi, tapi hadir kuliah. Gimana Pak? Apa? Kali lalu kan, kalau nggak salah tanggal 12 Maret itu, saya lupa presensi Pak, tapi hadir saat kuliah. Yang Kira-kira mana? gimana itu Pak? Kuliah Yang tanggal sebelumnya? 12 Maret. Tanggal 12 Maret. Tanggal? Kuliahnya jam 8:30 waktu itu Pak. Minggu lalu? Ya, minggu lalu. Tapi saya hadir. Ya, nanti diingatkan aja. Ya, gampang. Baik Pak. Ya nanti saya manual ya. Saya biasanya ngasih manual ya. Siapa lagi? Cukup ya sampai di sini. Jadi demikian pertemuan kita pengganti kuliah yang kemarin ya. Soalnya nanti minggu depan kita bahas mengenai perencanaan, bagaimana perencanaan pembangunan desa. Ya. Baik, terima kasih saudara sekalian atas partisipasinya pada sore hari ini. Selamat istirahat semuanya. Dari pagi ya kuliahnya kalian. Baik, terima kasih. Selamat sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Iya.